Halo guys, kembali lagi sama gua Raden Mas Santoso. Kali ini gua akan membagi kisah misteri dari teman saya, Dasep Sulaiman. Cerita ini langsung pengalaman pribadi dari Dasep Sulaiman saat dia bekerja sebagai dekor di acara pernikahan, ya kan. Tempat kejadian ini di gudang tempat penyimpanan barang tempat dia bekerja gitu. Gimana ceritanya langsung kita dengarkan langsung dari narasumber kita. Dasep Sulaiman. Udah lama kita nggak ketemu nih ya. Iya nih. Iya. Udah hampir 1 tahun. Lebih lah. 1 tahun ya. Antara 1 tahun lebih lah. 1 kita tahun ketemu. Iya ya, sekitar 2019 2000. awal itu kita. Iya. Sekarang kerja posisi dekor desain ya, usaha desain dekor apa? Dekorasi wedding. Wedding. Jadi kalau nanti sebentar mau wedding bisa hubungin Mas Dasep nih. Iya. Di antara teman-teman gua, lu itu ini loh, apa namanya, orang yang paling banyak cerita mistis. Apalagi di gudang dekor itu katanya banyak sering ketemu. Kira-kira apa aja yang udah pernah dilihat? Kalau selama saya melakukan aktivitas dekorasi itu banyak tuh hal-hal misteri yang udah saya jumpai, yang udah pernah saya rasakan dari awal. Pertama ngebangun gudang gitu kan. Nah itu sebenarnya udah banyak pembicaraan orang-orang sekitar bahwa emang sering ngelihat hal-hal mistis di sekitaran situ. Tapi yang namanya kita manusia ya kan, Allahu alam kan hanya Allah yang tahu, kita kan hanya ingin niat berusaha. Yang paling mengejutkan tuh pertama kali saya awal kerja di situ ya kan. Emang sih mungkin itu karena pikiran atau keinginan saya itu saya agak belaga. Jadi alah, setan apa takut lah, Ya. yang penting lo sama gitu ya. Iya, belaga saya malam sekitar jam habis isya itu jam 8-an lah. Saya itu iseng pengen bener nggak sih gitu kan, pengen tahu bener nggak sih yang kata orang katakan sama saya tuh. Saya langsung ke belakang ke area gudang itu. Posisinya tuh kan di belakang gudang ada gerbang gede. Nah itu posisinya waktu sorenya nggak tertutup gitu kan. Nah, saya coba tutup. Habis nutup tuh saya nengok ke arah sebelah kanan, itu kan ada tempat penyimpanan properti. Nah di situ posisinya gelap. Saya nengok ke sebelah kanan, baru nengok nih, langsung saya dikejutkan sama itu tuh sosoknya kayak perempuan, bajunya putih, rambutnya ya sedada lah. Nah di situ entah apa yang saya rasakan tuh, yang namanya lari, ngomong, teriak itu udah susah. Jadi Iya. udah kaku aja Iya, gitu. udah mati rasa. Yang ada itu malah gemetar sama keringet dingin yang ada. Tapi nggak dideketin sih. Nggak. Nggak deketin. Nah, kan perempuan gitu kan. Iya, Perempuan. makanya kaget saya kan waktu setelah nutup mau balik kanan, langsung secara spontan tuh melihat ke arah sana gitu. Pas saya melihat ada sosok perempuan. Nah di situ saya mau lari, si kaki itu kayak mati rasa, nggak bisa lari gitu. Tapi yang dalam pikiran apa itu? Yang dalam pikiran tuh saya ini gimana? Antara takut dan pengen lari susah. Berarti itu nampak gitu ya? Iya, nampak banget, jelas banget Nampak. itu. Gitu. Sekitar ada jaraknya tuh 3 meteran dari posisi saya. 3 meter itu iya dekat. Ya iya, makanya entah itu emang kata orang tua dulu, kalau kita yang melihat duluan, mereka yang apes. Nah, tapi kalau mereka melihat kita duluan, kita yang apes. Nah, mungkin dalam posisi itu saya yang apes kali ya. Karena yang lihat duluan. Iya. Dan takut sendiri. Iya. Oke. Terus? Nah, tapi untungnya saya masih kuat berjalan sampai depan di mes gitu kan, itu kan udah banyak orang. Saya duduk sambil menghela napas yang kayak udah kecapean gitu kan. Di situ teman saya ngasih air. Baru dah di situ kondisi udah mulai normal, udah bisa berbicara, dan saya ceritain bahwa saya udah ketemu ini. Nah, dan si teman saya itu katanya emang
sebelumnya dia udah pernah lihat katanya. Ngeliat cewek itu juga. Iya, Terus? sebelum pertama dia kerja emang udah pernah lihat. Nah kata saya emang bener ya istilahnya yang ngawalin itu perempuan. Kata dia iya memang di sini yang pengen yang lebih dominan itu perempuan katanya. Oh, dan dari situlah saya udah berpikir udahlah mungkin kenalan tuh kan. Nah kedepannya selang sekitar 1 bulan saya bekerja itu saya ditampakkan lagi tuh sama sosok perempuannya. Yang tadi lagi. Iya sepertinya kayak tadi, soalnya posisinya itu dia berada di belakang saya lagi kerja sekitar itu kan posisinya lagi lembur sekitar abis maghrib, yang lain kan pada beli makan, saya lagi main game di belakang. Nah di situ hawa-hawanya itu udah merinding nggak jelas. Nah saya lihat layar HP itu ketika saya matikan kayak ada orang berdiri kan. Saya nengok nggak ada orang. Pas saya iseng nih buka-buka kamera depan, saya mau selfie, baru nampak langsung saya langsung lari ke depan. Sampai orang-orang teman saya tuh heran ada apa dikirain ada maling kan. Ternyata saya jelasin ada saya ngeliat ini lagi. Oh kata teman saya dia suka kali. Wah ya kan langsung merinding kan. Masa iya sih kan. Terus Setan suka sama saya, emang saya ganteng kan. Nah terus lama kelamaan mungkin karena udah tahu bahwa saya kerja di situ, ya udah mulai mendingan lah di situ. Nah pernah lagi waktu acara di daerah Pancoran itu kita loading kan hari Jumat. loading. Jumat malam, posisinya tuh hari Jumatnya Jumat Kliwon. Dan barang untuk kebutuhan dekorasi itu kan belum ke bawah semua. Nah saya dan teman saya itu yang supir ya, nah ditugasin buat ngambil sisa barang yang ada di gudang. Balik gudang lagi berarti. Ya itu posisinya jam 11:30 malam. Waduh. Nah, Malah cuma di Kliwon ya, malam lagi. Makanya terus pas banget itu kan di depan gerbang utama gudang itu kan gede. Nah, saya turun. Awalnya sih teman saya yang melihat, dia ngelihat kayak ada yang bergelantungan. Kalau saya sih belum tahu gitu kan. Nah, setelah saya bukain, teman saya langsung bilang lihat ke atas. Ternyata dia nunjukin itu di pohon rambutan sebelah kanan. Pas saya lihat, wah ternyata Cewek ada lagi. gitu. Nutupin gerbang. Wah dia yang sering ngeliatin ke saya. Ya udah saya biasa. Nah tapi entah kenapa dia tuh kayak seolah-olah pengen ngajak main gitu. Nah dia kayak ketawa, saya samperin, dia malah pergi ke belakang. Nah saya kejar lagi ke belakang, dia malah ke depan. Saya kejar lagi ke depan, dia malah ke belakang. Akhirnya saya kan capek. Kata teman saya, dia malah lagi duduk kata saya lihat, waduh ini serius enggak sih. Karena penasaran saya lihat, wah ternyata benar dia lagi duduk di atas styrofoam sambil nguncang-nguncang kaki. Tahu kan nguncang-nguncang kaki. Udahlah saya kan cuek, tahu-tahu pura-pura nggak tahu aja. Setelah itu entah kenapa si kilometer listrik itu mati. Jadi turun gitu ya, mesin mati, nggak ada yang, tapi kedengeran suara yang nuruninnya, suara truk. Setelah teman saya bilang jangan mainin lampu, itu si listrik nyala lagi sendiri. Terus habis listriknya mati dibenerin, udah saya langsung berangkat kerja. Nggak ada yang benerin sih sebenarnya mah, dia mati sendiri, hidup sendiri. jadi begitu ya. Iya. Jadi terus akhirnya jadi kebiasaan. Iya gitu. udah kebiasaan. Di situ kan katanya terkenal tuh ada satu pohon. Emang dia udah tua ya, pohonnya udah tua. Entah itu orang yang mengerti, katanya pohon-pohon yang ditebang itu dia minta pindah rumah. Nah, kata orangnya emang dipindahin ke satu pohon. Nah, pernah sesekali tuh pohon itu mau dijual karena udah tua, takut roboh juga. Pas penebangannya di hari pertama oke lah nggak ada apa-apa. Nah hari kedua dia mulai nebang pohonnya, istrinya dari
orang yang nebang itu nelpon ke dia, katanya di sekolah anaknya sakit perut. Terus? Nah, sakit perut akhirnya diberhentikan, langsung pulang. Ternyata sakit perut itu bukan karena sakit. Jadi? Katanya seolah-olah si perut itu ada yang ngelilit. Nah, aneh gitu ya jadi. Iya, aneh makanya. Terus informasi lagi katanya dia berhenti buat saya ngasih informasi, katanya udah saya stop buat nebang sini. Katanya disaranin udah jangan dilanjutin proyeknya. Katanya sih si yang punya wilayah situ marah dan timpanya bukan ke dia tapi ke anaknya, katanya seperti itu. Oh, jadi kuntilanak itu yang cewek setan penghuni yang perempuan itu minta pindah rumah, pohonnya ditebang, anaknya yang sakit, yang anak yang nebang gitu ya. Itu posisinya dia anaknya itu lagi sekolah lah. Jadi si perutnya itu katanya kayak yang dililit sesuatu katanya tuh. Tapi sekarang udah ditebang? Enggak Ditebang masih? Enggak, masih. Dan masih sering nampak?